Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulillahil karim. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat masih diberikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kembali subuh ini Allah memudahkan, Allah melangkah langkah dan hati kita guna melaksanakan salah satu perintah yang bersyukur secara berjamaah. Selawat dan iring salam sama-sama kita saling mengagunkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu kepada ahli keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga bila yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita akan mendengar kisah-kisah orang-orang yang zuhud, orang-orang yang zuhud dan orang-orang yang dermawan pada zaman dahulu. Dikisahkan ada seorang budiman dari Mesir. Ada seorang yang budiman dari Mesir selalu mengumpulkan dana dari orang-orang kaya untuk membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkannya. Suatu ketika seorang miskin menemuinya dan berkata, "Istri saya telah melahirkan, namun saya tidak memiliki apapun untuk keperluannya." Maka orang budiman itu pergi menemui orang kaya untuk meminta bantuannya untuk memenuhi kebutuhan orang miskin itu. Namun kali ini ia tidak mendapatkan apapun dari mereka. Dengan kecewa ia pergi ke kuburan. Dan duduk di salah satu kuburan seorang dermawan yang terkenal. Lalu ia mengeluh tentang kegagalannya membantu orang miskin tadi. Setelah pulang, ia mengambil 1 dinar asrafi miliknya. Lalu ia pecahkan dinar itu dan memberikannya separuh kepada orang miskin itu sambil berkata, "Ini kuberikan kepadamu sebagai utang. Gunakan uang ini jika kamu sudah mendapatkan uang dari manapun, maka tunaikanlah hutang ini." Maka orang miskin itu pergi dengan membawa setengah dinar itu untuk memenuhi kebutuhannya. Pada malam harinya, si budiman ini bermimpi. Ahli kubur itu berkata kepadanya, "Aku telah mendengar keluhanmu, namun ketika itu aku tidak diperbolehkan bersuara. Pergilah engkau kepada ahli keluargaku, sampaikan kepadanya bahwa di suatu tempat ada 500 dinar tertanam di bawah tanah. Uang itu disimpan dalam wadah kaca. Gadilah dan keluarkan uangnya, lalu berikan kepada orang miskin itu." Pagi harinya ia menjumpai ahli keluarga dermawan itu dan menceritakan mimpinya. Maka mereka menggali tempat itu lalu mengeluarkan suatu tempat dari kaca yang berisi 500 dinar. Kemudian memberikannya kepada orang yang bermimpi. Namun ia menolak dan berkata, "Mimpi bukanlah sesuatu yang kuat untuk syariat. Kalianlah pemilik uang ini sebenarnya. Hanya berdasarkan mimpi saja kalian dapat memberikan uang itu kepada saya." Ahli waris itu mendesaknya. Setelah wafat pun orang masih dapat menjadi dermawan. Betapa malunya kami dengan kehilangan harga diri jika yang masih hidup tidak dapat menjadi dermawan.
Akhirnya orang yang bermimpi itu menerima uang itu, lalu memberikannya kepada orang miskin itu sambil menceritakan kejadiannya. Orang miskin itu pun mengambil 1 dinar dari uang itu lalu memecahkannya menjadi 2. Separuhnya dia berikan kepada orang yang bermimpi tadi untuk melunasi hutangnya, dan separuhnya ia ambil untuk dirinya sendiri dan berkata, ini pun sudah mencukupi keperluan saya, sedangkan sisanya melebihi kebutuhan saya. Apa yang harus saya perbuat dengannya? Kemudian ia bagikan semua uang sisa itu kepada fakir miskin lainnya. Pengarang kitab Ibn berkata, berdasarkan kisah ini, mari kita merenungkan siapakah yang paling dermawan, si mayit, ahli keluarganya, atau si miskin. Menurut pandangan saya, si miskin yang paling bermurah hati, sebab dalam keadaan yang sangat susah, ia tidak ingin menerima lebih dari 1/2 dinar, dan ia menyedekahkan sisanya kepada orang miskin lainnya. Alhamdulillah. Satu kisah pada kisah-kisah orang-orang dermawan dan zuhud tidak mencintai dunia. Alhamdulillah, semua ini tiba pelajaran bagi kita untuk bisa diambil hikmahnya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.